magazine in and you pull it back, it'll lock into position. Okay, and you just push this button. Okay, get the ammo in, just pull back and again, just like. So hari Selasa kemarin guys, waktu saya libur ya, saya kembali mengunjungi sebuah toko di mana saya waktu itu nge-vlog, dan vlognya saat ini hampir mencapai 800.000 ya view-nya ya, yang mendadak viral waktu itu. Dan toko ini menjual senjata api dan amunisi guys. Saya iseng aja kesini mau ngecek apakah mereka sudah punya banyak stok peluru dan senjata lagi, apakah masih susah ya. Dan di luar dugaan mereka udah punya banyak stok guys, walaupun pembeliannya masih dibatasin. Hanya sebatas 5 box ya kalau untuk laras pendek atau pistol, dan laras panjang itu dibatasi kayaknya kalau nggak salah 3 box ya. Dan harganya pun bervariasi guys, ada yang paling murah itu sekitar $25 untuk laras pendek, isinya 50 ya satu box, dan yang paling mahal $35 ya kalau nggak salah ya. Itu beraneka ragam guys jenisnya, dari merek seperti saya bilang sampai grainnya. Nah, ngomongin soal grain ini semakin tinggi angkanya atau nomornya itu semakin berat projektilnya ya, atau ujung pelurunya itu. Jadi otomatis semakin besar damage-nya ya kalau mengenai target ya. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah peluru berjenis hollow point ya, dimana ujung atau projektil peluru ini akan mekar di saat mengenai target lunak atau target keras ya. Jadi nggak bisa nyasar kemana-mana ya guys pelurunya ya. Dan ini adalah salah satu jenis peluru yang paling mahal. Pistol atau senapan sama guys, dia mahal harganya. Nah, yang ini ada kaliber 308 untuk pistol kecil yang cenderung dipakai oleh cewek-cewek di sini guys. Nah, yang kalian lihat ini adalah kaliber 223 guys, yang mirip dengan 556 ya, yang digunakan oleh AR-15 guys. Jadi kalian yang nggak percaya kalau AR-15 itu dipakai untuk berburu hewan-hewan kecil seperti musang, rubah, kelinci, dan sebagainya atau sejenisnya, ini dia guys, lihat aja di gambar ini. Dan ini jenis pelurunya agak mahal karena materialnya guys ya, yang berkualitas lebih tinggi daripada ammo range atau peluru buat latihan. Yang ini buat kompetisi ya. Jadi desain dan materialnya itu udah dijamin untuk buat kompetisi ya, jadi pasti akurat, dan harganya pun mahal guys. Jadi kalau mau latihan nggak ada orang beli peluru kayak gini guys, kecuali orangnya kaya minta ampun ya, udah nggak kurang duit ya. Nah, ini dia guys jenis peluru yang digunakan kalau berburu kijang, babi rusa dan sebagainya ya. Jadi jenis projektilnya lebih besar daripada jenis peluru atau projektil yang dipakai oleh AR-15 guys. Jadi kalau di Ohio itu ilegal ya, atau nggak boleh, dilarang hukum kalau berburu binatang menggunakan AR-15 guys. Nah, kalau yang ini adalah kaliber 45 guys buat pistol. Jadi orang yang suka beli pistol berkaliber sejenis ini biasanya mereka menggunakan senjata mereka untuk membela diri dari serangan hewan-hewan besar seperti beruang dan sejenisnya ya. Dan bisa juga sih dipakai self defense untuk jarak dekat, karena kalau dipakai jarak jauh cenderung susah mengenai target guys, karena peluru berjenis kaliber 45 recoilnya, pentalannya itu pas nembak sangat besar dan susah di manage ya, gak seperti kaliber 9 mili. Dit, kita di mana nih Dit? Saya tidak tahu ini namanya apa ya. Shooter, bukan Dit, tutur Dit, bukan itu pintu masuknya Dit, ini Dit. Oh, tem, nomor 7. Lanjutkan. Ini guys sarannya 30 loh. 30 loh. Jari selalu di luar trigger sampai siap dia nembak. Ya singgah ya. Tembak. Singgah no. Atas no. Banyak. Coba yang kedua guys. Atur kokang. There you go, udah boh. Safety off. Lurus.
magasin. Kokang lu, kokang. Nah, bagus. Bawa kokang. Bawa. Keras, awas kene biasa. Untuk dulu Dit, semuanya aktifkan, jangan ragu-ragu Dit, jangan ragu-ragu. Gimana Dit rasanya Dit? Udah lama nggak nembak? Mantap. Mantap Mas Bro. Mantap, udah lama ya nggak nembak kamu ya Dit ya. Akhirnya siap-siap dulu ya, siapa tahu di Amerika mau rusuh ya. Iya. Tapi pistolmu mana Dit? Pistol saya masih di warung, masih di toko. Mesti toko ya, kita pasti ambil ya, pasti ngambil. Cek. Ya, posturnya udah pas. Macet, berarti kurang salah ngokang. Safety on, safety dulu. Langsung pencet ya. Oh macet. Magasinnya keluarkan. Nanti ada peluru nyangkut deh. Ada peluru nyangkut. Nanti karena ada peluru macet, makanya nggak bisa safety-nya nggak bisa. S safe. S safe satu nembak satu peluru. Kalau yang otomatis ada A auto. Enggak Dit, cuma kamu nggak pernah olahraga aja. Ya ini Scar 16S guys ya, yang kalibernya 556. Ini Dit ya, udah mati di musuhnya itu kena headshot ya. Coba lagi Dit, tenang aja. Masih ada 2 magazin tuh, banyak. Tenang aja, ajar. Kokang. Oke, latihan ngisi peluru guys. Ngisi peluru pistol lebih susah daripada ngisi peluru senapan ya. Keras karena apalagi ya kalau udah mendekati full lebih susah. Nah, teruskan ya. Moncong selalu ngadep ke sana ya. Nah, masukkan dari bawah. Ayo Dit. Latihan dari nol. kita main bola lagi. Jarak 25 feet ya. Kita lihat gimana. Apakah Didit bisa menghadapi cobaan ini? Bisa lah. Masukkan. Sampai habis nih. Wah boleh Dit. Mati Dit, udah kena leher ini udah vital ini. Ini sama ini udah mati nih. Iya mati. Oke kita sekarang mulai dari senapan ya. Senapan tuh kayak isinya aja dulu. 5 tambah lagi 20 lah. Isi satu box lah. Jadi belajar reload. Masukin. Yang step rifle by step. Lebih gampang guys. Lebih gampang. Lebih senapan, easy. ya. Langsung Masukinnya. lurus, nggak usah di align, terus di push. Ini tinggal langsung didorong ke dalam aja ya. Lu, yes. Kelihatan dirangkul, memegangnya kayak meluk belahan jiwamu Dit, cewekmu Dit, ya. Kayak. Ayo coba sekarang dilihat apakah kena nggak Dit? Targetnya Dit? Kena nggak? Kena nggak kira-kira? Saudara pemirsa. Oh iya. Oh banyak Dit, meleset dikit tapi kena rata-rata kena badan semua jadi oke, sukses guys. Habis itu? Belum habis itu? No. Capek? Oh capek. Berat ya. Jadi katanya agak capek guys, jadi megangnya ini bukan seperti pistol ya. Pegel guys kalau nembak senapan laras panjang ya, kalau dalam waktu yang lama apalagi berdiri ya. Ya kalau nyerunduk, kalau tiarap beda, gampang. Kena.
Oh kena dit, banyak dit. Miss. Yes. Ini guys lagi benerin pemegang target ya. Ini banyak yang nembak biasanya sampai kalau kurang jago apa gimana ini sampai kena guys, lihat tuh. Gimana ya, aimnya kok tinggi banget ya sampai ini guys ini. Ada yang lebih parah. Wih sih, bolong guys. Wow, just mind blowing. Jadi dia katanya ini pisah ya, dari bagian ini sama ini pisah. Jadi ini memang cenderung sering diganti guys, disposable ya katanya. Karena ya percaya apa enggak, sering kali terjadi orang banyak yang nembak seperti ini guys. Jadi hancur, gila. Tambah lagi dit? Boleh. Memang practice make perfect ya. Praktis lagi. Praktekkan lagi dit, praktekkan. Jadi guys, Didit nambah satu box lagi ya. Jadi total peluru yang kita habiskan hari ini berapa dit? 20 kali 5, 100 ya. 100 peluru guys, bener-bener gampang ya untuk sekali nembak itu kalau kita sering latihan ya. Kalau sering latihan itu kalau setiap hari gimana dit? Bangkrut dit ya? Bangkrut. Makanya harus dibeli tempatnya. Tapi katanya practice makes perfect guys. Kita harus latihan apalagi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Kalau nggak bisa nembak guys, good luck to you ya. Jadi sejauh ini gimana kira-kira dit? Sejauh ini mantap. Ya, kamu kan bukan amatir ya. Ini si Didit kalau terus terangnya Didit bukan baru kali ini nembak ya, udah pernah nembak, tapi baru kali ini nembaknya lama guys. Jadi beruntun gitu ya. Beruntun. Jadi gimana rasanya? Capek gitu katanya. Capek ya. Capek juga ya. Betul. Jadi nggak segampang di film-film ya. Iya, Di film-film nenteng sampai nenteng 3, 4, 5 senjata, nembak terus nggak capek-capek itu mah. Dit, kok ono opo dit? Aku ora tahu. Kira-kira dit? Kira ada penyu nyungsep kan? Iya. Penyu nyungsep nggak? Tangannya pura-pura. Jadi ini guys, kita sekarang lagi di toko HP. Oh, providernya ya, jadi carriernya kayak di Indonesia ada Simpati, Excel gitu ya. Tapi ini mereka yang nyediain HP-nya semua guys. Jadi orang-orang di Amerika beli HP-nya itu kayak gini guys. Jadi dicicil tiap bulan guys. Jadi dimasukkan ke tagihan bulanan ya, jadi cicilannya itu. Dan biasanya kalau HP-HP generasi yang sebelumnya, walaupun sekarang iPhone 12 ya, itu cicilannya cuma $10 guys sebulan, dimasukkan ke bill. Makanya orang-orang sini bisa ganti HP setiap tahun atau setiap 1,5 tahun guys. Tadi nggak jadi ngambil HP ya? Gimana? Nggak jadi ngambil alasannya? HP karena alasannya Stoknya HP-nya habis. stoknya habis dan tidak qualified katanya untuk dapat diskon. Jadi data plan-nya harus dirubah ya. Plan-nya harus dirubah guys. Jadi ini bakal balik sana besok setengah 10 dia. Setengah 11. Nah tadi kita balik ngomongin senjata nih. Ini menurut kamu penting nggak bisa nembak? Oh iya, di sini penting. negara ini. Pentingnya di mana? Nggak pentingnya di mana? Pertanyaannya susah sekali. Susah sekali. Kan sekarang ini negaranya negara bebas ya. Jadi selagi ada kesempatan, kenapa enggak ya? Bisa nembak ya. Alangkah baiknya kalau dimanfaatkan ya kesempatannya ya. Karena mengenal dan mempelajari tentang senjata ya. Bukan berarti kita tuh maniak atau hanya terkesan gimana dit? Terkesan Suka senjata karena video game ya, jadi ya, tapi senjata itu merupakan alat pertahanan guys, apalagi dengan situasinya sekarang ini ya, yang ya lihat sendiri kan South Africa, Taliban kacau, nggak ada yang bisa menjamin walaupun ini negara adidaya di kedepannya bisa terjadi seperti itu guys. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya semacam perlindungan yaitu senjata, gitu loh. Tadi susahnya nembak gimana dit? Buat orang yang belum pernah nembak, kira-kira?
Susahnya Yang paling pertama, menantang, yang paling challenging. itu masukin pelurunya itu guys. Ya di tangan itu pertama pasti akan sakit. Itu di jempol terutama. Pistol. Iya. Tapi kalau senapan laras panjang gampang. Oh iya, kalau senapan laras panjang. Laras panjang gampang guys, lebih mudah. Itu cepat masuknya tuh halus ya. Klik 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 gitu. Jadi seperti itu guys. Jadi belajar nembak nggak susah, tapi nggak gampang juga. Cuma perlu proses aja. Kira-kira Perlu proses dan perlu latihan sering-sering. Jadi kira-kira dari awal dari belum pernah nembak sama sekali, kira-kira menurut kamu berapa kali kita perlu latihan sampai kita setidaknya bisa lancar lah setidaknya kira-kira kalau menurut pengalaman kamu? Ya mungkin at least bisa 6 atau 5 kali lah. 5-6 kali ya? Ya, tapi di samping itu kan biaya juga gede juga, tidak murah. Iya, nggak murah-murah juga ya, apalagi kalau yang kurasa kayak cuma pekerja biasa kayak kita gitu ya. Iya, mau latihan hari tadi aja sekali nembak kita sewa itu hampir 100 ya. Iya. Satu box peluru tadi karena itu pelurunya peluru murah di range, itu namanya range ammo ya, itu 2 box jadi saya $32 itu sama pajak berarti ya setidaknya $15 ya per box ya, ya sama dengan harga pasaran toko lah. So, misalnya besok balik jam berapa di Kansas? Ya kira-kira balik pagi jam 11 lah. Jam 11-an. Jadi perjalanan Kansas berapa jam di? Kansas City 11 jam. 11 jam ya. Iya, Jadi Didit, saya dulu Didit mulai bekerja di salah satu restoran ini sekitar sini juga ya guys. Sekitar sini. Dari ini loh yang ngajak saya ke sini loh. Waktu itu saya mau ke Florida, tapi dia yang mancingin saya mengiming-imingin gitu. Ayo sini dulu deh, entar kalau udah winter kita ke Florida cari kerja. Iya, akhirnya ke sini deh. Itu pada tahun 2000 berapa deh? 2010 kayaknya. 2010 akhir kayaknya ya. 2010 akhir. Ya, jadi kita kerja berdua sampai tahun berapa deh? Lama ya? Sebelum COVID mungkin 2019 akhir. 2019 akhir guys. Iya. Jadi lama bener guys, kita berjuang 10 tahun hampir. 10 tahun. Iya. Kalau saya hampir 11 tahun karena si Didit cabut duluan guys. Dia mesti bantu temennya di Kansas buka restoran. Jadi ya balas budi sama temen guys. Iya, Jadi di sini mau harus ditinggalin tempat ini. mau nggak mau ya bagaimanapun juga ya. Ya berat sih waktu si Didit keluar jadi timpang gitu guys. Jadi waktu itu lagi rame-ramenya ya restoran ya. Jadi Lagi saya winter. benar-benar parah guys. Pincang gitu istilahnya. ya. Iya. Ya, tapi karena ya Didit juga berutang budi sama temennya, jadi dia saatnya waktu itu dia buka restoran, jadi saatnya dia yang bantu ya. Kalau di sini kita teman yang kita jadiin saudara ya. Jadi kalau bukan teman yang kita jadiin saudara siapa lagi ya. Jadi kalau di kedepannya kita ada masalah, ada aja gimana, temen lah yang kita jadikan tumpuan gitu loh, mintain bantuan lah istilahnya ya. Temen yang nggak baik jauhin aja, Jauhin yang nggak aja. usah diikutin ya. Ya, diikutin. Yang memang bisa dijadikan teman sejati itu harus benar-benar dipertahankan ya, sebagaimanapun juga. Jangan sampai ada apapun, apalagi materi yang bisa merusak hubungan persahabatan itu. Kalau masalah uang itu sepele, uang itu sepele guys, bener. Kalau memang teman butuh pertolongan, kita bantu sebisanya ya. Kalau kita nggak bisa bantu, kita jujur nggak bisa bantu. Ya gitu aja sih menurut saya. So guys, jadi tanpa panjang lebar lagi, ini kayak vlognya udah panjang, ini 20 menit gitu. Ini saya prediksi kalau saya prediksi kayaknya 20 menitan ini vlognya bakalan ya, tapi ya sekedar bagi cerita dan pengalaman ya. Yang mudah-mudahan di kedepannya kita bisa kerja bareng lagi gitu. Oke, pasti. Apalagi mungkin kita bisa buka restoran berdua ya. Iya. Gimana Dit? Ya, kita jual sushi, di bawahnya sushi hibachi, di atasnya diskotik gitu. Diskotik mantap itu. Iya. Itu impian kita guys di kedepannya. Ya mudah-mudahan aja Sukses, tercapai, ya, sukses ya. sukses ya. Ya, sampai tapi untuk saat ini kita berjuang bekerja sama orang aja dulu ya. Iya, iya. Ya, oke Cari guys. modal sambil cari modal. Sambil cari modal guys. Ya, dimanapun juga. Ya kita bersyukur ya di sini Dit, masih kerja di Indonesia, lihat teman-teman kita, Iya. saudara-saudara kita. Benar-benar kita ngerasain penderitaan kalian semua ya, kalau ada yang memang sedang berjuang ya karena PPKM lah segala macam lah. Bertahanlah guys, jangan menyerah. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Salam damai selalu, stay healthy, stay vigilant, be kind always. Okay, peace.